kelakonnya gak enak kan. Wih keren banget tuh masuk ke dalam lane of down-nya Pak Pulung dan juga Lim Kocul. Dan ini dia game yang pertama di match kita yang ketiga. Yes, sudah berada di posisi masing-masing untuk kedua jungler pastinya. Bahkan, Wise entah kenapa langsung ada retribution yang digunakan. Oke. Biar lebih cepat. Biar lebih cepat untuk melakukan farmingan di area dari Purple Buff. Sementara tadi untuk dari tim Occupy, Speedy itu emang identik hero-nya carry banget Pak. Speedy menggunakan carry yang ultimate-nya Speedy Like Will Pak. Boy, Nah, Pas banget tuh. betul, Speedy Like Will, Speedy Lightning. Speedy banget pokoknya. Speedy Lightning kan untuk satu apa ya, shuriken yang dilemparkan dan stay yang di depan. bulat Skill itu satu kan, tuh skill namanya. satu. Kalau enaknya gampangnya tuh. Betul. Dan memang sangat identik ya, apalagi dengan Maro yang udah ngebantuin juga di arah bottom lane, begitu juga dengan Oh My Venus yang udah di arah bottom lane. Sama-sama nge-babysit ke arah kedua harapan bangsa yang paling agung di arah late game nantinya. Untuk sementara, Ring of Order masih belum memberikan impact maksimal, bahkan Oh My Venus udah terlebih dulu mendapatkan level yang kedua. Iya. Untuk di awal mungkin gold lane-nya dibantu dulu lah ya. Buset, saya kaget. Kaget saya juga. Saya yang kaget. Tahu Bang? Maaf, saya yang kaget. Sementara untuk sekarang coba lihat Speedy. Udah siap untuk memberikan damage balasannya. Wise tertinggal sendirian. Wise berhasil langsung dilakukan tim Occupy. Ya. Memberikan kejutan. Wise di sini tidak bijak ya, tidak melakukan gerakan-gerakan yang benar-benar signifikan baik, tapi ternyata akhirnya Wise bisa di take down untuk kali pertama. Oke. Dan ini masih terlalu dini. Rotasinya lumayan cepat dan untuk mungkin di Turtle nanti ya akan ada fight yang lumayan besar. Untuk kontes Retribution, jujur gue akan selalu condong ke arah Lancelot. Yep. Dia akan lebih pede dan lihat. Wah. Nih Edward mau kemana? Edward ada kebakar tuh jubahnya tuh. Iya. Kebakar jubahnya Edward. Terbakar api cemburu juga sebenarnya Edward di area top lane. Tapi udah ada Retribution yang digunakan oleh Leo. Berarti harusnya dari Wise dan kawan-kawan bakal coba untuk ngamanin ke arah turtle tersebut. Tapi Downing Light tadi sempat dilontarkan. Hampir saja mengenai tubuh dari Edward. Yap. Sebentar, apa itu? Dia nggak ada Turtle tapi nggak ada retri dan yang setup sendiri. Gak apa-apa, nekat aja Pak. Yang penting usaha dulu, karena dari sini terlihat Fredrin masih jauh nih. Makanya mereka cukup pede untuk langsung menyikat langsung ke arah dari turtle-nya. Dan sekarang, Oh My Venus harus mengeluarkan satu flickernya agar bisa selamat dari area tersebut. Oke, tapi dengan tidak adanya sosok Wise langsung ngambil ke arah orange buff milik dari Leo. Begitu juga sebaliknya. Jadi menurutku sebenarnya Wise nggak terlalu mendapatkan keuntungan karena Turtle dapetin sama Leo, Leo-nya juga dapetin orange buff dari Wise. Jadi masih keuntungan masih dipegang oleh Occupy, bahkan terbukti dengan goldnya yang sudah dipegang oleh mereka. Divine Judgment dikeluarkan, Oh My Venus dalam ancaman satu gold altar bersama dengan reward manipulation dari Yue. Tapi Oh My Venus berhasil ditumbangkan dengan sangat baik di tangan Leo. Dan kali ini dengan Alpha dengan split-splitnya belum bisa mendapatkan atau menunggangi orang yang tepat. Yap, dan Alpo berada di dalam posisi yang sangat-sangat baik ya. Karena dia explainer tapi udah berada di area tersebut untuk melakukan teamfight bersama dengan rekan-rekannya. Jellyman. Jellyman, betul. Lucu banget loh itu skinnya gini nih. Saya jadi nggak takut kalau dikejar dia, Pak. Betul. Kenapa? Saya malah nyamperin Pak, saya cemilin Pak. Aduh. Itu kok didiemin jadi ager, Pak. Iya. Satu lagi hijau, kacang hijau ya. Sementara untuk Leo kali ini udah berada di area river, melihat dari kejauhan bagaimana pergerakan dari beberapa player Blacklist Internasional. Mereka sepertinya udah akan siap untuk melakukan setup ke bagian bawah untuk bisa mendapatkan langsung ke arah dari all. Tapi Renner Rapati akan pergi ke arah mana? Karena untuk sekarang masih dikeker begitu saja. Terlihat ada Maro, ada nomor dan ditarik dan Divine Judgment pada waktunya untuk langsung menghilangkan ke arah dari all. Dan itu kerugian juga besar didapatkan all yang nggak punya flicker lagi. Dan untuk di arah depan sana Ring of Order dilakukan. Ada Taurus yang mulai masuk dan bahkan Oh My Venus dalam ancaman berani masuk anak-anak dari Occupy. Oh My Venus masih ada satu flicker tapi Leo faktornya cukup untuk menghabisi karena Oh My Venus. Oke, hanya saja dirinya pun harus langsung ditukar di area tersebut. Akankah ini menjadi awal dari sebuah mistake yang dilakukan oleh pemain dari Occupy? Karena Alpo barusan udah sisa sendirian tanpa jelly-jelly kecil lagi yang bisa menemani ke arah tubuhnya. Ya ini ada sedikit permasalahan yang dilakukan oleh teman-teman Blacklist ya seperti Lim Kocul. Mungkin garis besarnya masih ke defense ya, satu turret di bagian bottom lane ya. Dan untuk fight-nya, tadi sebenarnya udah berlindung di turret tapi memang karena keunggulan dari jumlah. Dan menurutku hero-nya dari Occupy juga memang bisa untuk tabrak di awal. Jadi ya mereka berani dan untung banget nih di awal nih. Sementara untuk dari goldnya memang nggak kalah terlalu jauh. Namun gue masih ngerasa kayak Wise ini masih bisa sebenarnya kalau memang dia mau kontes gitu kan. Dari hero-hero yang udah di pick Blacklist nih bisa loh kalau emang mau kontes. Yap. Dan
bisa dibilang untuk kali ini belum ada yang emang benar-benar bisa nge-pick off kan kalau pemain dari Blacklist International. Mereka mau nge-pick off satu persatu juga butuh waktu yang cukup lama karena dari deretan damage-nya ini emang nggak ada yang benar-benar nge-burst. Kecuali nantinya untuk Owl udah akan join di dalam sebuah team fight ataupun sebuah pergerakan yang akan mereka lakukan bersama-sama. Ya, cuman tadi memang agak sedikit miscalculate mungkin dari Owl ketika melihat adanya Wah. Divine Judgment. Ini tempat yang berbeda lagi ada Phantom Execution langsung dikeluarkan sementara Alpha akan mencoba untuk mengusir mundur dan siapa nantinya yang beban di pundaknya akan langsung ditambahin lagi dan benar saja Edward yang harus mengemban beban tersebut karena barusan terlihat ada sebuah energi eruption langsung dikeluarkan begitu saja memberikan damage yang begitu besarnya tapi Turtle belum menjadi milik siapapun karena sedikit lagi yang bisa data tersebut tapi Turtle-nya menjadi milik dari Wise namun di tempat yang berbeda ada satu orang yang berhasil langsung dihilangkan dan itu adalah Oh My Venus. Wow, Oh My Venus sudah tumbang sampai 3 kali dan tadi kalau kita lihat dari layar kecil kita bagaimana kecepatan Speedy dengan attack speednya membuat dari Oh My Venus tidak berkutik. Bahkan kalau kita lihat dari item karena udah pegang ke arah Corrosion Strike. Mungkin 2 item bakal maksimal tapi paling nggak ada Corrosion yang udah punya attack speed gitu kan. Sementara Beatrixnya juga nggak punya sepatu jadi bakal kekejar lagi nanti akhirnya. Yap, Speedy Lane ini masih bisa langsung digocek begitu saja. Ada satu lagi concealer langsung dikeluarkan sementara untuk Karinya berusaha untuk pergi dari atas tersebut tapi Karinya tidak bisa terselamatkan kembali dengan efek immobilize yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan Owl berhasil untuk mendapatkan pula ke arah dari Xavier di mana Xavier tadi berusaha untuk pergi dari tersebut. Energi begitu besar, efek Tony begitu besar. Maro mencoba untuk pergi. Namun ternyata terkena langsung dari Void Crystal memberikan efek slow dianya terjepit. Dan juga dari Leo mencoba untuk menyelamatkan dirinya Tonrose tapi kena efek kedok habis sedikit lagi efek tersisa lejaplah sudah 4 player total. Ya, dan ditambah dengan Wise yang menutup jalur pulang dari Leo. Dan bukan Tonrose yang digunakan ternyata terlalu cepat karena Wise masih menyimpan satu hal yang benar-benar on point yaitu taunting yang dilakukan yang membuat dari Leo-nya nggak bisa berkutik lagi dan di arah bottom lane sudah langsung bisa dirontokkan tapi di arah top lane Edward dan juga Alpha. Wow, mulai ada kerusuhan, udah mulai ada konsil yang dilakukan. Oke. Tidak ada final class di area tersebut dan mereka berhasil untuk mendapatkan altar target. Biasanya Pak, untuk Blacklist International apabila mereka udah bisa memenangkan team fight sekali, itu nguasainnya sampai belakang. Nggak boleh kan? Iya, Benar-benar boleh. pegang keunggulan. Cuma menurut gue sekarang juga masih pegang kok karena goldnya tadinya kan kalah Blacklist nih goldnya ya. Pressure-nya juga menang dari Occupy. Yap. Sekarang udah dipegang goldnya memang masih dikit banget. Tapi dari kondisi yang kalah untuk ke arah kondisi menang ya otomatis dia udah ada gap yang jauh banget tuh diunggulin tadi. Sekarang tinggal metode dari Blacklist ini mau ke arah mana gitu kan, mau ambil objektif lagi kah atau mau dipaksa perang kah? Yang penting tengahnya dulu deh, jangan sampai hilang duluan. Yap. Barusan Donilai tapi Smile pergerakannya, mobilitasnya, positioningnya terlalu dalam pergi ke arah mana kan ada 2 orang yang berada di dalam posisi yang sangat-sangat tidak bagus. Wah, dan Maro, where are you going brother? Mencoba untuk melakukan hal yang mungkin sulit untuk melamatkan diri dan akhirnya bisa di take down oleh Edward dan terbuka celah untuk mendapatkan Lord kita yang pertama. Leo di depan sana mulai kelihatan, tanda eksekusi dilakukan tapi lihat bagaimana Leo. Toros yang dibuka, tidak berimpact apa-apa. Yap, dan itu dia terlalu cepat pula dengan adanya dorongan tadi, dengan adanya bush checking yang emang dilakukan mau nggak mau dia harus keluar dari tersebut. Karena idealnya dengan damage dari ataupun dari HP Lord yang mungkin jauh lebih sedikit baru enaknya dia keluar kan. Iya. Mungkin tadi nggak ada yang ngebuka vision juga Pak. Betul. Jadi dia nggak dapat informasi nih Lordnya udah semana darahnya gitu kan. Ya, Di kondisi lain ternyata ada 2 member dari Occupy yang lagi melakukan split push di arah bottom lane. Yap. Ada baiknya kayak Leo sekalian mundur aja tadi. Tapi ya nggak apa-apa sih, gambling juga untuk kali aja dapat gitu kan dari Lordnya. Malah jadi pegang keunggulan. Ya, malahan tadi Maro yang udah ditumbangkan ya nggak ada lagi yang bisa open map. Alpha juga ada di belakang terlalu jauh, ya mau nggak mau Leo berusaha sendirian. Yap. Nih sekarang Wise juga udah sangat-sangat mandiri sekali dengan HP yang udah semakin tebal lagi. Belum lagi Edward nantinya. Sisi yang dia milikin itulah yang diharapkan. Immortal juga dari Redgreen-nya Wise. Otomatis ya frontlaner bakal kuat banget dan jangan lupakan altar ya. Altar ini bisa jadi momen penentu juga nih dalam suatu team fight. Waduh, langsung di sandwich kayak begini dong. Coba lihat Karinya tidak bisa melakukan banyak hal. Di mana tadi Wise dan juga Edward bekerja sama untuk bisa mendapatkan langsung ke arah dari Speedy. Speedy dapat mission complete. Mereka udah cukup. Itu betul bagus banget sih. Dari belakang ada Edward, di belakang juga ada Wise, tapi di depan udah ada My Venus dan juga adanya Yue dengan Yves-nya. Manipulation cukup dapetin ke arah Speedy. Dan Speedy untungnya dia nggak ngeluarin ke arah flicker untuk mundur. Itu udah cukup banget loh tadi. Hey, ada satu orang tadi Divine Judgment.
Hampir saja namun final slash 2 orang langsung terkipas. Dan Alpo satu sosok yang sangat tebal yang diharapkan pun langsung menghilang dengan sangat cepat. Ini kalau late game sebenarnya Occupy punya chance besar. Mereka punya Xavier, mereka punya Kari juga. Apalagi kalau dari Smile sendiri yang baru tertake down 2 kali. Kita tinggal lihat aja downing itu bakal sesakit apa. Dan juga combo bersama Mystic Tail. Cuma nanti kalau udah sampai ke arah late game pun ini 50-50 juga sih jatuhnya. Dengan adanya Faramis berarti mereka di arah late game main stick together udah. Ya. Mereka berkumpul, PD like will ada interval waktu 6 detik. Ya. 6 detik kalau lu miskalkulasi dengan adanya ke altar, pushing langsung. Mungkin solusi paling tepatnya flanking. Kita udah sering banget ngelihat Kaja ini konsil bareng sama Kari doang. Berdua datang dari belakang, depannya itu dimakan sama teman-temannya. Itu mungkin bisa jadi solusi juga. Buset. Owl sudah terkena efek dari Downing Light, tapi Alpha again and again tidak akan bisa bertahan karena dirinya pula sudah dilenyapkan dengan begitu sangat cepatnya. Barusan ada Smile yang mencoba untuk kabur dari tersebut, tapi Smile tidak akan bisa bertahan lagi karena begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Bahkan untuk kali ini final stress langsung dikeluarkan begitu saja, mau pergi ke arah mana karena Maronya masih berjuang seorang diri mencoba untuk menarik ke arah satu orang, tapi Wise masih berhasil kabur dan juga mundur ke bagian belakang. Ada Tonros pergi ke arah yang berbeda karena tadi sepertinya Wise sudah masuk ke dalam rebutan, gak kelihatan sama sekali. Tapi Venus lagi dan lagi langsung mengawal. Belum lagi Owlnya dengan Rainer yang dia miliki. Begitu baik untuk langsung mengganggu dan juga menghantarkan damage yang begitu mengerikan. Wah, tadi damage dari All sih udah lumayan bikin nyeri otot dari Leo ya. Bahkan dari Wise yang udah darahnya cepet sekarat, dia masih terus untuk kiting karena Leo dan Leonya. Akhirnya memilih untuk mundur begitu saja. Dengan HP yang belum cukup full, dia masih coba untuk cari informasi. Ada Alpha di depan sana karena Lord yang kedua ini ingin segera dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Occupy. Tapi ternyata di area bottom lane dan juga di area mid lane menjadi target operasi anak-anak Occupy untuk mengganggu Blacklist dari segi satu objektif di arah Lord. Ya, Blacklistnya sadar bawahnya bakal rame banget dan ya dikasih hancur demi buka Mystic Flare ya. Benar. Sementara sekarang Speedy ada di bagian bawah, ada di bagian bottom lane-nya. Lord emang dibiarkan begitu saja. Lord tanpa ada gangguan yang begitu berarti langsung menjadi milik dari Blacklist International. Mereka berusaha untuk bisa membegal pergerakan player yang dimiliki oleh Occupy. Tapi Maro untungnya masih berhasil selamat dan Maro kabur dari tersebut. Untung aja Maro ya. Tuh kalau misalnya ketangkep sama Wise atau mungkin nanti ketangkep di tangan sama Venus, ini bakal bahaya sekali. Sebenarnya mungkin final slash Edward tahu dari tadi itu yang menjadi masalah utama buat pemain dari Occupy. Karena selalu dapetin target-target mahal, entah dapetin Maro lah, entah dia dapetin Speedy lah, dan itu kan final slash itu kan bukan cuman kegeser ya, tapi jadi out position. Makanya bahaya banget. Sementara sekarang di area tengah mereka udah siap untuk membangun strategi, tapi di atas Lancelot ya sendirian. Mencoba untuk menahan Lord, belum ada pergerakan untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Lancelotnya. Maro ketahuan posisinya, Alpo pun kayaknya harus mundur terlebih dahulu, hanya nge-spam aja mencoba untuk nge-iwobulas beberapa player yang dimiliki oleh Blacklist International, tapi ternyata ada game pause. Wow, tuh tadi kalau misalnya kita lihat ya, ada Downing Light, ada cukup sekarat darahnya. Bahkan kalau nggak salah tadi Maro udah pengen flicker mungkin udah atau pengen, Divine Judgment. udah flicker Udah dia. flicker. Udah mau siap Divine Judgment tuh ya. Saya makanya kaget, itu udah delay flickernya, jadi dia udah lompat. Oke, dan lihat. Ada sedikit isu yang terjadi di sana, harap bersabar kawan-kawan. Akan segera di-fix juga, pastinya semuanya ingin bermain dengan posisi atau bisa dibilang sama-sama enak lah, sama-sama nyaman. Bentar, kalau tanda 2 itu Kalau tanda 2 itu apa saya ya? cari dulu ya. Itu Coba. ada tuh artinya. Itu ada artinya cuy. Sambil dibahas aja dulu, Pak. Nah, Yang dibahas tanda 2. jadi kalau 1 ada artinya, 2 ada artinya, 3 ada artinya. Sabar ya, saya cari dulu. Karena ini sangat-sangat penting untuk teman-teman tahu. Tapi tetap yang pertama itu yang paling berarti, Pak. Karena yang pertama akan selalu ada di hati. Aduh. Ayo Lim, biar ada Aduh. kontribusi. Kenapa Sambungin. apaan? Saya lagi nyari juga nih. Sabar ya, kita cari nih. Mana ya kertasnya itu ya? Itu Kaja gimana nasibnya nanti tuh ya. Tetap 3, akan ketarik sih, tetap akan 3, ketarik. Tapi ya 2, udah semua 1. mata di arah dia, Pak. Iya. Semua mata dari penonton pun ketahuan akan ke sana, kan. Pak. Jadi dia Iya. udah siap banget. Itu udah mau nangkep ke arah Beatrix sih, ke arah Owl ya. Yang penting udah maju dulu dah, itu dulu yang pertama ya. Sabar ya teman-teman ya, mungkin kalian juga ada berkecamuk ataupun bertanya-tanya, lah kok bisa bang, lah kok bisa bang. Kok bisa lah, kok bisa? Sabar teman-teman, kita pun lagi mencari jawabannya dengan kertas-kertas yang ada di depan kita nih. Iya, ini kalau nggak salah ada di yang merah ini. Nah ini nih. Bukan, itu Oh. Miki Harada. Oh iya, Beda. beda salah data Ya. dong saya. Kita lagi dari beneran. Malah lihat cewek. Saya kirain sudah dapat beneran.
Tapi kalau yang gua tangkap ya, karena ini kan mereka menggunakan satu koneksi yang sama ya. Yep. Mereka kan offline, mereka itu bertatap muka, jadi bisa di pause kapanpun. Itu simpelnya. Ya. Dan ya walaupun tadi keadaannya memang mungkin kurang enak lah ya, keadaan pause-nya tuh kayak, Yep. wah pas banget gitu kan, bener-bener aduh susah banget nih. Coba ya. Nah. Tanda 2 ini adalah Disconnect ataupun ini ada ping yang mendadak spike yang tinggi banget ya teman-teman. Lalu ada UI bug. UI Bang. Masalahnya saya tadi udah ngomong nge-backup, saya juga yang dapat. Betul, keren loh, Pak. Kamu keren, Lim. UI bug ini mungkin ada entah dari layarnya yang emang mendadak nge-freeze, nggak bisa Ya. ditekan atau apa gimana yang Ya. bug-bug seperti itulah. Betul, Itu betul. adalah tanda dari 2 ya teman-teman ya. Tanda 2 tadi ya. Dan time dan estimasi waktunya untuk bisa membuat itu kelar semua itu sekitar 3 menit. Ya, kurang dari 3 menit atau 3 menit pas. Yap. Gitu. Harusnya bentar lagi udah siap. Tadi dari countdown trouble shoot-nya juga. Oke. Nah, ini Marshallnya udah mulai maju ke bagian depan. Ready. Let's go. Anjos. Oke, sementara itu untuk sekarang ada Maro yang langsung menghilangkan di atas, tapi Maronya pun langsung menghilangkan saat cepat. Menjadi sebuah kerugian untuk mereka. Leo berusaha untuk masuk lagi ke dalam satu area defensif yang dia miliki. Sayang sekali Maro ya, mungkin kalah momentum juga, tapi kali ini dengan satu hal, Final Slash dapat 3 orang bahkan. Double kill di kantong oleh Yue. Satu bestar dihancurkan, ada Blacklist Internasional. Lurus. Bahkan cuma untuk fokus hancurin base terakhir, karena tersisa Speedy dan Speedy. Gak ada minion. Can do nothing. Oke. Tapi lihat, wipe out. Tidak ada wave minion. Wave minion akan masuk di bagian tengah dan juga di bagian atas. Tapi dengan deretan waktu respawn time yang dimiliki oleh beberapa pemain dari Occupy. Akankah ini sempat? Karena hanya ada Maro sendirian. Real World Manipulation langsung dikeluarkan begitu saja. Maro berusaha untuk bisa masuk ke dalam dan juga pergi ke area berbeda. Tapi tidak akan sempat karena di game yang pertama menjadi milik dari Blacklist Internasional. Wow, aduh. Cukup cepat dari permainan game yang pertama ini. Dan kita lihat Blacklist Internasional dengan satu momen aja yang berhasil dia mereka gocek dan satu Final Slash lagi dari Edward. Dapetin ketiga player, bahkan 4 player. Menutup segalanya untuk teman-teman dari Occupy. Tapi gua coba sedikit menganalisa kalau kejadian tadi ya, di pause tadi. Seandainya memang gak ada pause yang terjadi ya. Jadi sukseslah nangkap Beatrix. Dia tangkap, ditarik ke belakang, tetap akan keselamat sama Final Slash menurutku. Kajaknya dibalikin lagi ke belakang lagi Pak. Jadi yang tadinya udah flicker, dia narik satu, dibawa ke teman-temannya. Kajaknya dipisahin lagi harus. Possibility untuk gagal mendapatkan Beatrix pun sebenarnya besar. Besar. Possibility untuk bisa mendapatkan Beatrix secara langsung pun besar. Iya, Jadi antara besar dan juga antara gagal dan dapat juga sama-sama besar nih. Masalahnya kalau mau hitung-hitungan dari backupan yang ada, tadi Paramis ada di area tersebut, Final Slash ada di area tersebut gitu loh. Iya, Jadi semuanya masih bisa memberikan backupan kan. Fredrin juga Iya. benar-benar di sebelah. Berhasilnya pun sebenarnya bisa juga. Itu Bisa, kan bisa. efek kejut ya. Tahu-tahu orang nggak menyangka dengan ada serangan kayak begitu. Benar, gak siap. Ya, tapi balik lagi lah. Dengan adanya pause tadi setelahnya menjadi satu momen. Ya. Menjadi momen untuk pemain dari Filipina, dari Blacklist Internasional. Mungkin teman-teman di luar sana ya udahlah, ini pasti agak sedikit gaduh nih. Wah bla 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 bla. Tapi itulah yang sudah terjadi. Keputusan dari para Marshall di sana lah yang Ya. sudah memberikan pause-nya. Ya. Ya wes, kita ikutin aja. Dan Ya, juga betul. Marcel udah ngomong begini kan tadi, yang menandakan bahwa memang ada sedikit gangguan dari masalah komunikasi, Ya. koneksi, dan juga mungkin dari handphone. Ya. Benar. Ya mau gimana lagi, namanya udah dikasih ini kan statement ya udah. Gitu. Ya. Udah sesuai rules juga kok. Betul, Ya betul, pastinya itu semua udah sesuai rules juga. Ya. Mungkin teman-teman juga ya kan bukannya ini bukannya itu. Ya udah mungkin dari tiap-tiap turnamen pasti Beda-beda, mungkin ada yang berubah ya. rulesnya. Jadi mungkin dari yang turnamen ini jangan disamakan. betul. Bagaimana. Betul. Ya pokoknya itulah yang udah terjadi, mau nggak mau Occupy pun tadi di game yang pertama ya udah. Ini dia momen yang Ketinggalan menjadi satu poin. milik dari Blacklist Internasional. Ya. Tapi Masih yang ada- gua lihat mungkin dari blacklistnya di awal memang kena press habis sama Occupy. Tapi mungkin dari early sampai midnya nih masih dipegang. Pas udah mid game, entah kenapa Occupy itu kayak Kehilangan arah, tempo, kehilangan tujuan, arah gitu-gitu. kehilangan posisi. Iya. Makanya Pak kayak- berkali-kali lo tadi coba lihat pergerakan dari Xaviernya. Gak tahu di mana Pak. Iya. Yang entah dia yang paling depan. Mana di depannya tadi langsung si Fredrin gitu. Makanya. Kan dan kita akan melihat MVP jatuh kepada Yue. Nah, ini dengan Yves-nya tadi. Sebenarnya menurut gue Yves ini sistemnya adalah dia deny pick juga.
menurut gua adalah sekarang Faramis itu paling enak dilawan sama apa? Dilawan sama Eve. Kenapa? Karena efek slow yang diberikan sama Eve ini benar-benar mematikan satu target. Apalagi kalau mereka ada di area yang dekat gitu kan. Jadi bisa banyak target yang kena slow. Mungkin durasi dari altarnya itu jadi seakan-akan bisa dibeli gitu, waktu dari altarnya itu kebeli sama efek slow dari Eve sendiri. Makanya langsung diambil nih Eve-nya sebagai metode deny pick juga untuk Blacklist dan sangat-sangat berguna juga. Tadi gue sempat berpikir, waduh gimana nih cara dapetin kill ke arah Xavier-nya gitu kan, dan ternyata ada aja gitu loh, momennya ada aja ketika mereka nabrak, position dari Xavier-nya terlalu depan dan akhirnya bisa dipunish. Ya itu yang dimanfaatkan oleh Blacklist sendiri. Ini UE ya? Iya. Gunain gitu. Ada sedikit cocok logo. Apa tuh? YUE, YVE. Wah. Iya. Iya juga. Iya. Gue baru sadar lagi selama ini. Sumpah gua sangat-sangat Kita udah boleh nobatkan Kaget loh. Gio jadi penemu. betul. Gue kaget banget loh. Makanya. Tapi dari itemnya durability. Karena ada Enchanted Talisman dan juga Ice Queen One. Dia defensifnya juga punya Winter. Nah, dua item jahat ini nih, Glowing dan Divine Glaive. Ini item yang paling cocok buat Gift. Mungkin kalau emang mau full damage ya, bisa ganti Winternya sama Genius One juga. Itu lumayan masuk. Karena tipenya DPS, akan dapetin stack full dari Geniusnya juga cepat. Dan itu benar-benar berbahaya. Belum lagi yang dia bawa dalam Mystery Shop kan. Ya udah, ini makin cepat lagi mendompleng seluruh perolehan gold yang dia miliki, dan ini adalah highlightnya. Oke, di awal mungkin terlihat lah jelas ya dimana Occupy-nya mendominasi banget. Mungkin kadang ada trading kill yang terjadi gitu kan, masih ada keuntungan yang bisa didapatkan oleh Blacklist sendiri. Namun setelah turtle kedua gitu kan, menuju turtle ketiga, tempo dari Blacklist ini kembali bisa dipegang gitu kan, kembali bisa didominasi. Apalagi ketika Lord pertamanya udah spawn, itu benar-benar kehilangan kendali dari teman-teman Occupy. Ada yang maju lah, ada yang ke pick off, ada yang mau split push, ada yang mau coba steal Lord. Jadi benar-benar bingung banget mereka mau ke arah mana, dan akhirnya itu yang dimanfaatkan Blacklist juga. Dan gue suka banget nih metode jepit Blacklist ini dari untuk ngambil satu outer turret di arah mid lane-nya. Pasti dari belakang tuh ada satu, biasanya tuh tadi Wise-nya dengan Fredin dia ngejepit dari bagian belakang turret pertama, turret luar ya, turret outer turretnya dari mid lane, dan itu benar-benar works banget berkali-kali loh. Bahkan nggak di percobaan kedua pun menurut gue masih berguna banget, dan ya bisa lurus pastinya karena benar-benar nggak ada yang defense lagi, timing dari respawnnya juga nggak cukup, dan ya udah 1-0. Yap, menjadi momen yang sangat-sangat baik untuk Blacklist Internasional, tapi menjadi momen yang sangat-sangat mengejutkan pula untuk Occupy. Dari segi item sebenarnya karya dari Speedy dia udah jadi 3 item attack speed utamanya ya. Mungkin next itemnya mengarah ke arah Wind of Nature bisa sebenarnya untuk adu hit sama Beatrix. Atau kalau emang dia mau damage lagi ya udah sekalian kayak si Halberd, tapi jarang sih damage lagi kali. Biasanya dengan 3 item utama ini udah cukup banget dari damage-nya. Lancelot bermain dengan hybrid, tapi berbeda nih kali ini karena War X-nya nggak jadi prioritas. Biasanya kita lihat Thunderbelt dulu abis itu War X, atau sekarang bahkan ada yang Molten Essence langsung ke arah War X. Dan itu nggak ada ternyata. Dia ambil Thunderbelt dan juga Guardian Helmet dulu. Jadi benar-benar nyari sustain-nya. Dan kita akan pindah ke arah Blacklist. Mungkin dari sisi O ya, gold laner-nya. Itemnya udah hampir full, tersisa 1 item